Take the day! You fight! The men that we fight today! Fight's ready! What is he doing? Valak! Sebuah film yang menceritakan tentang sosok Robert the Bruce, seorang bangsawan serta pejuang Skotlandia yang memutuskan untuk mengkhianati kerajaan Inggris dan melanjutkan perjuangan pahlawan sebelumnya, yaitu William Wallace, demi mendapatkan kemerdekaan untuk Skotlandia yang selama ini dikuasai oleh penjajahan Raja Edward pertama dari Inggris. Dan inilah alur cerita dari film. Paying Edward compensation for the rebellion. My lord, my daughter Elizabeth. Kisah ini berlatar pada tahun 1304 Masehi, di mana pada kala itu Sin memperlihatkan situasi di istana kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Raja Edward pertama, yang sedang merayakan keberhasilannya saat mengepung dan mengambil alih kembali benteng Stirling, yang membuat semua pemberontak Skotlandia menyerah dan menyepakati perjanjian untuk tunduk kepada Inggris, termasuk seorang bangsawan Skotlandia bernama Robert the Bruce sebagai inisiator pemberontakan rakyat Skotlandia beberapa tahun ini. Dan hal itu terjadi saat Robert the Bruce merasakan perang batin karena sebelumnya dia telah mengkhianati sosok William Wallace yang menjadi pejuang Skotlandia dalam perang melawan pasukan Inggris, yang mengakibatkan William ditahan atas tuduhan sebagai pemberontak kerajaan Inggris. Hand of your daughter Elizabeth, my goddaughter, valiant Marshal, loyal servant of the crown. Thanks. Finally! Meskipun faktanya, semua usaha pemberontakan Robert the Bruce melawan Inggris selama hampir 8 tahun lamanya juga tak pernah membuahkan hasil, hingga semua bangsawan serta para kesatria Skotlandia sepakat untuk menyerah dan mengakui kekuasaan Inggris atas Skotlandia. Terlebih, keluarga Robert the Bruce selalu dibayang-bayangi oleh tuntutan ayahnya yang menginginkan keluarganya untuk tunduk kepada Raja Edward demi manfaat yang akan mereka peroleh berupa lahan tanah dan kemasyhuran dari rakyat Skotlandia itu sendiri. Well done for bringing your son round, Rob. Atas penyerahan diri serta pengakuan itulah, Raja Edward memutuskan untuk menikahkan putri baptisnya yang bernama Elizabeth dengan Robert the Bruce, yang merupakan putri dari seorang marsekal Inggris bernama Sir Richard de Burgh. Pernikahan ini diharapkan untuk bisa mempererat hubungan keharmonisan antara bangsawan Skotlandia dan kerajaan Inggris supaya tak ada lagi aksi pemberontakan. Hingga perjodohan itu pun akhirnya terjadi, walaupun Robert the Bruce telah memiliki seorang putri bernama Marjorie, hasil pernikahan mereka dengan mendiang istrinya yang bernama Isabella. Meski sebetulnya perjodohan itu merupakan formalitas belaka sekaligus intrik politik dari Raja Edward supaya Robert the Bruce bisa benar-benar tunduk padanya. From which you will now gather rents. Semua orang mengetahui bahwa semua sandiwara itu hanyalah cara licik kerajaan Inggris supaya mereka bisa lebih leluasa menguasai Skotlandia. Karena dengan posisinya itu, pihak kerajaan Inggris bisa menerapkan pajak yang begitu sangat besar kepada rakyat Skotlandia demi kepentingan mereka sendiri. Hingga pada suatu hari, rakyat Skotlandia benar-benar merasa muak saat ternyata pihak Inggris memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada William Wallace sebagai sosok pejuang paling berpengaruh dalam sejarah Skotlandia. Di mana dari eksekusi hukuman itu, pihak kerajaan Inggris sengaja mempertontonkan potongan tubuh William Wallace di hadapan rakyatnya sendiri, dan semua rakyat meyakini bahwa semua perbuatan itu merupakan pengkhianatan atas perjanjian damai dan keharmonisan antara Inggris serta Skotlandia yang telah mereka jalin selama ini.
Maka dari sanalah, renungan serta gejolak batin Robert the Bruce semakin memuncak. Untuk itu, sekali lagi dia meminta restu dari ayahnya untuk melanjutkan perjuangan kebebasan Skotlandia. Meskipun tak lama setelah itu, ayah dari Robert the Bruce meninggal tanpa memberikan jawaban. Tak berhenti sampai di sana. Setelah kematiannya, Robert the Bruce mendapat dukungan dari istrinya Elizabeth. Hingga atas dukungan itulah, akhirnya dia memutuskan untuk mengingkari sumpah kepada Raja Inggris. Kemudian dia mengumpulkan saudara dan semua pengikutnya untuk kembali merencanakan aksi pemberontakan. The lady of my standing is afforded a great deal of time to read. But you are my blood. We swore vows on King Edward's Bible. Misi ini benar-benar sangat rahasia, dan atas rencana itu, mereka harus melakukan diplomasi kepada para bangsawan lain, termasuk kepada Lord Skotlandia yang bernama John Comyn sebagai interregnum atau penjaga kerajaan kedua Skotlandia. Walaupun upaya itu harus sirna, karena John Comyn lebih memilih untuk berpihak kepada Inggris daripada harus mendukung pemberontakan yang direncanakan oleh Robert the Bruce. People are tired of war and suffering. I'm saying we need to set aside our rivalry and win back our country. They're all the same, John. You're not worthy of our country. Maka atas penolakan itu, dengan terpaksa Robert the Bruce harus melenyapkan John Comyn karena dia dianggap sebagai penghalang untuk misi perjuangannya serta dikhawatirkan akan membocorkan rencana rahasia ini kepada pihak Inggris. Hingga sebagai penganut Katolik Roma yang taat, kemudian Robert the Bruce segera menemui seorang uskup untuk mengakui dosanya yang telah mengeksekusi penjaga kerajaan. Namun tanpa disangka, ternyata justru dari kejadian itulah yang membuat uskup serta para petinggi gereja mendukung aksi pemberontakannya. Kemudian mereka menobatkan Robert the Bruce sebagai Raja baru Skotlandia, serta merestui niatnya untuk melawan penjajahan Inggris, dengan harapan kerajaan Skotlandia bisa mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. The answer is clear, is it not? It must be Scone. We need legitimacy. Mereka pun memulai pergerakannya dengan meninggalkan Kastil Carrick untuk pindah ke kota Scone dan mengawali aksi pemberontakan. Karena diprediksi bahwa situasi gejolak kericuhan akan segera terjadi saat menyebarnya informasi serta berita tentang kematian John Comyn yang telah dibunuh. Maka pada akhirnya Robert the Bruce beserta keluarga dan semua pengikutnya terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya, di mana saat itu mereka selalu dijaga dan didampingi oleh pengawal setianya yang bernama Angus. Meskipun di tengah perjalanannya, mereka tiba-tiba dihadang oleh seorang kesatria misterius yang ternyata bernama James Douglas, seorang pengembara yang kini hidup seorang diri setelah pihak Inggris merampas tanah serta mengeksekusi keluarganya, termasuk ayahnya yang bernama William Douglas, seorang bangsawan yang dituduh sebagai pemberontak saat masa-masa perjuangan rakyat Skotlandia sebelumnya bersama William Wallace. Saat itu, James meminta kepada Robert the Bruce supaya diizinkan bergabung bersama pasukannya demi bisa membalaskan dendam kepada kerajaan Inggris. Dan tentu saja Robert the Bruce mengizinkannya. Hingga singkat cerita, mereka akhirnya kini telah sampai di kota Scone. Dan di kota inilah Robert the Bruce dinobatkan sebagai Raja baru Skotlandia secara de facto. King to Warwick. Praise be to God. English king. So too our ancient coronation. Son of Robert Bruce, son of Robert Bruce. As a symbol of my duty to serve the Scottish people. Sementara itu, di tempat lain di benteng Stirling Kerajaan Inggris, kabar kasus pembunuhan John Comyn kini telah sampai kepada Aymer de Valence, seorang komandan yang ditunjuk Raja Edward pertama sebagai pemimpin pasukan yang mewakili otoritas kerajaan Inggris untuk Skotlandia. Kala itu, dia menerima mandat dari Raja Edward pertama untuk bisa menangkap Robert the Bruce hidup atau mati. Karena kali ini, pihak Inggris benar-benar ingin menghapuskan aksi-aksi yang dilakukan para pemberontak Skotlandia. Hingga atas kemahiran para pasukan pelacaknya, Aymer de Valence kini berhasil mendapatkan informasi bahwa pasukan Robert the Bruce sedang dalam perjalanan menuju kota Perth dan saat itu sedang berkemah di sebuah hutan di daerah Methven. Murderous insult to God!
but of the people. Tanpa buang waktu, pada malam itu pasukan Robert the Bruce langsung menerima serangan mendadak dari pasukan Aymer the Valiant, yaitu dengan cara menghujani perkemahan mereka menggunakan panah api. Hingga saat dalam situasi genting itu, Robert memerintahkan seluruh keluarganya supaya melarikan diri ke wilayah Kildrammy. Karena memang di malam itu, pertempuran terjadi begitu sengit, meskipun kekuatan kedua belah pihak jelas tak seimbang. Banyak korban jiwa berjatuhan dari pihak pasukan Robert the Bruce yang menewaskan hampir sebagian total pasukannya. Hingga atas alasan keselamatan, Robert the Bruce bersama pasukannya yang tersisa memutuskan untuk mundur dari pertempuran dan melarikan diri. Kabar tentang pertempuran di malam itu kini telah sampai kepada Raja Edward, meskipun dia harus kecewa atas lolosnya Robert the Bruce dalam penyerangan itu. Maka atas ketidakpuasannya, Raja Edward akhirnya mengutus anaknya yang bernama Pangeran Edward II untuk memimpin pasukan Inggris dalam kampanye aksi perang melawan pemberontak pasukan Skotlandia secara besar-besaran. Sang pangeran langsung berangkat menuju utara bersama ribuan prajuritnya yang akan bergabung dengan pasukan Aymer the Valiant demi memburu Robert the Bruce. Dan kabar tentang aksi militer itu menyebabkan Robert the Bruce bersama sisa pasukannya harus terus melarikan diri, hingga mereka pun bergegas menuju pesisir timur Skotlandia ke suatu tempat bernama Islay. Dalam situasi menegangkan itu, di tengah perjalanannya, pasukan Robert the Bruce sempat dihadang oleh seorang bangsawan Skotlandia yang bernama MacDougall. Dia adalah seorang lord yang selama ini berpihak kepada Inggris. Meskipun saat itu, dia memutuskan untuk tidak melakukan pertempuran dan membiarkan rombongan Robert the Bruce melanjutkan pelariannya. Dan setelah beberapa hari melakukan perjalanan, mereka pun kini telah sampai di sebuah danau. Di sana, Robert the Bruce memutuskan untuk menyeberangi danau itu demi bisa sampai ke kota Islay lebih cepat dan bisa menemui seorang bangsawan bernama Lachlan Mackinnon untuk meminta bantuannya. Namun saat mereka hendak menyeberangi danau itu, tiba-tiba pasukan MacDougall memutuskan untuk menyerang mereka karena ternyata diketahui bahwa saat ini pihak kerajaan Inggris mengadakan sayembara dengan hadiah emas bagi siapapun orang yang bisa menangkap Robert the Bruce dalam keadaan hidup atau mati. Pertempuran saudara itu berlangsung dengan begitu sengit, di mana dalam situasi itu, pasukan Robert the Bruce dalam posisi terpojok, hingga akhirnya saudara laki-lakinya yang bernama Alexander harus gugur dalam pertempuran itu. Meskipun dengan jerih payah serta perjuangannya, pada akhirnya mereka mampu meloloskan diri dari serangan pasukan MacDougall. Dan singkat cerita, kini mereka telah sampai di tempat yang dituju, yaitu kota Islay. Seketika itu, Robert langsung disambut oleh Lachlan Mackinnon, walaupun ternyata dia menolak untuk bergabung dengan Robert dan memilih untuk bersikap netral untuk mencari aman. I'm still rounding people up. How can I follow a man who's never won an open battle? The prince is tearing Scotland apart looking for you. Atas penolakan itu, Robert the Bruce memutuskan untuk kembali mendayung perahunya menuju tempat antah berantah yang jauh dari jangkauan pasukan kerajaan Inggris. Hingga akhirnya mereka berhasil memasuki pantai dan memutuskan untuk singgah di kampung halaman Angus untuk sekedar beristirahat dan mempersiapkan diri. Sementara itu, di saat yang sama di tempat lain, ternyata pasukan Pangeran Edward II dan Aymer the Valiant berhasil melacak keberadaan keluarga Robert the Bruce yang kini berada di Kastil Kildrammy bersama sahabatnya yang bernama Lord Fraser. Di sana, mereka langsung diintimidasi dan dipaksa untuk memberitahu keberadaan Robert the Bruce saat ini. Bahkan, Pangeran Edward tak segan-segan mengeksekusi saudara laki-laki Robert the Bruce yang bernama Neil, serta Lord Fraser yang dianggap tak bisa diajak bekerja sama.
Sementara itu, para wanita termasuk Elizabeth dan putrinya Marjorie dibawa ke kota London untuk diberikan hukuman. Para mata-mata dan pasukan pengintainya berhasil mendapatkan informasi itu yang tentu saja membuat Robert the Bruce langsung tercengang. Dan dari sanalah perasaan dendam serta kebencian Robert the Bruce kepada pihak Inggris kini tak terbendung lagi. Terlebih saat dia mendengar saudara laki-lakinya dieksekusi serta putri dan istrinya yang kini ditawan di istana London. Maka atas peristiwa itulah, pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali melakukan pertempuran dan menyudahi aksi pelariannya selama ini. Hingga dia bersama pasukannya yang tersisa mulai merencanakan rencana liar, meniru taktik yang pernah dilakukan William Wallace, yaitu dengan strategi gerilya. Remove the knight! Dengan meniru apa yang telah dilakukan oleh mendiang William Wallace, yaitu melakukan aksi serangan mendadak pada benteng-benteng pertahanan Inggris dengan cara yang barbar. Dia tak peduli lagi meskipun aksi tersebut bertentangan dengan aturan seorang kesatria. Hingga dari sana mereka berhasil menghancurkan kastil yang merupakan benteng miliknya yang sebelumnya telah dirampas oleh pihak kerajaan Inggris. Tak hanya itu, Robert the Bruce juga memerintahkan pasukannya supaya bisa membantu James Douglas dalam merebut kembali kastil dan tanah mendiang ayahnya. Hingga atas dukungannya itu, kini James Douglas bisa membalaskan dendamnya dan mengembalikan nama besar Douglas kepada semua warganya. Aksi pemberontakan demi pemberontakan yang dilakukan oleh Robert the Bruce dan pasukannya ternyata berjalan dengan sukses dan beritanya telah menyebar ke seluruh daratan Skotlandia. Hingga atas aksinya itu, kini banyak warga yang datang untuk ikut bergabung menjadi prajurit pemberontak. Bahkan yang lebih mengejutkan, ternyata tak sedikit pasukan sukarelawan yang berasal dari kerajaan Prancis serta Irlandia juga turut bergabung ke dalam pasukan Robert the Bruce. Dan tak sampai di situ saja, ternyata Lachlan Mackinnon bersama pasukannya juga memutuskan untuk bergabung kepada Robert the Bruce dan mengakui legitimasinya sebagai Raja Skotlandia yang sah. Robert Bruce, King of Scots! I should never have doubted you. Your enemies, it is yours now. Maka pada akhirnya, kini Raja Edward Longshanks setelah mendengar berita kebangkitan rakyat Skotlandia yang bergema di mana-mana. Setelah putranya telah gagal dalam menjalankan misi penyerangan besar-besaran, maka Raja Edward memutuskan untuk melakukan perang dengan skala besar supaya bisa menghancurkan pasukan Skotlandia, di mana aksi militer itu akan dipimpin langsung olehnya. Kala itu, pihak pasukan Inggris mengerahkan 3.000 pasukan yang diberangkatkan langsung dari Istana London untuk melakukan perjalanan panjang ke arah utara. Kekuatan itu akan ditambah oleh pasukan kerajaan Inggris di perbatasan yang dipimpin oleh Aymer the Valiant hingga membuat iring-iringan pasukan Inggris itu mulai mengular sampai beberapa kilometer. Walaupun secara tak disangka, di tengah perjalanan panjang yang melelahkan itu, Raja Edward Longshanks tiba-tiba tak sadarkan diri, karena memang mengingat usianya yang sudah tua dan sudah tak mampu lagi untuk melakukan perjalanan berat semacam ini. Hingga atas situasi itu, mereka terpaksa harus mendirikan tenda darurat, meski pada akhirnya Raja Edward pertama dinyatakan wafat dalam perjalanan itu. Maka tahta mahkota raja akhirnya secara otomatis diwariskan kepada putranya yang langsung dinobatkan sebagai Raja baru Inggris dengan sebutan Raja Edward kedua. Sementara itu di tempat lain, pihak Skotlandia kini telah mengetahui situasi kematian Raja Inggris serta rencana penyerangan besar-besaran mereka. Hingga mereka pun langsung mempersiapkan strategi untuk menghadapi peperangan besar tersebut, di mana Robert the Bruce langsung mencari lokasi untuk dijadikan arena pertempuran yang bertempat di Bukit Loudon.
Alasannya, karena di bukit itu terdapat rawa-rawa berlumpur yang akan dimanfaatkan sebagai senjata jebakan mereka untuk menghadapi ribuan pasukan Inggris yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pasukan Skotlandia. Come over there, sharpen them up. Pihak pasukan Skotlandia langsung mempersiapkan diri. Mereka mulai menggali parit-parit yang akan dijadikan jebakan bagi pasukan kavaleri musuh. Karena mereka sangat mengenal betul gaya bertempur pasukan Inggris yang mengandalkan kavaleri pasukan kuda mereka di awal pertempuran. Dan hal itu akan membahayakan mereka. Maka untuk melancarkan strategi itu, sebuah trik dan tipuan harus dilakukan supaya bisa menggiring pasukan Inggris bergerak ke Bukit Loudon. Hingga dengan keberaniannya, James Douglas berhasil memprovokasi pasukan Inggris untuk datang ke tempat itu esok hari. Hingga singkat cerita keesokan harinya, tibalah saatnya kedua kubu berhadapan secara langsung di arena pertempuran yang bertempat di Bukit Loudon. Kala itu, Raja Edward II memimpin pasukannya seraya mengobarkan semangat demi bisa menghancurkan pasukan Skotlandia. Sementara itu di kubu lain, dalam orasinya, Robert the Bruce hanya bisa meyakinkan seluruh pasukannya untuk menanamkan harga diri serta kehormatan demi memperjuangkan tanah kelahiran serta keluarganya. But he has no place where we are going. For family, for yourselves I do not care. Dalam suasana itu, pihak Inggris yang merasa di atas angin langsung melakukan serangan pertamanya dengan mengerahkan pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Aymer de Valence untuk maju ke medan tempur. Sebagai ciri khas serangan kerajaan Inggris dengan menunggangi kuda-kuda yang gagah, mereka sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan pasukan Skotlandia yang hanya berjumlah 500 prajurit. Meskipun ternyata serangan kavaleri itu telah dinantikan oleh pihak Skotlandia, karena sebelumnya Robert the Bruce dan pasukan garis depannya langsung melakukan aksi penjebakan dengan menggunakan tombak serta parit-parit supaya menjatuhkan kuda-kuda musuh. Dan strategi itu berhasil melumpuhkan hampir sebagian besar kavaleri Inggris. Atas kegagalan serangan pertamanya itu, Aymer de Valence langsung mengambil alih komando pertempuran. Kemudian dia mulai mengerahkan gelombang demi gelombang pasukan kavaleri untuk mengepung pasukan Skotlandia dari arah samping. Walaupun ternyata mereka semakin terpuruk karena terjebak ke dalam kubangan rawa yang berlumpur dan kembali menjatuhkan kuda-kuda mereka. Dan pada momen itulah, dengan mudahnya pasukan Skotlandia mulai menyerang pasukan berkuda Inggris yang terlihat sangat kesulitan bergerak. Hingga akhirnya Raja Edward II memutuskan untuk masuk ke dalam peperangan karena saat itu dia berniat untuk mengincar Robert the Bruce. Tapi saat semangatnya kian berkobar, di saat yang sama Aymer de Valence ternyata malah memutuskan untuk menarik mundur pasukannya karena dia merasa mustahil untuk bisa memenangkan perang ini. Dan seketika itu, Raja Edward II terkapar sendirian karena dia telah ditinggalkan oleh semua pasukannya. Sang Raja Inggris sempat berusaha untuk bertarung dengan Robert the Bruce, walaupun Raja Edward II bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Hingga dalam situasi terpuruk itu, Robert the Bruce memutuskan untuk mengampuni Raja Edward dan membiarkan dia pergi bersama kekalahannya. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.